seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat hari Jumat. Mari kita satukan hati. Kita mau memulai ibadah kita pada siang hari ini. Bahwa dengan kasih Allah Bapa saja, kita boleh ada sampai saat ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Sebelum kita menaikkan pujian ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, selamat siang. Terima kasih kalau Tuhan boleh mempersatukan kami kembali, Bapak. Sebentar kami ingin memulai ibadah pada siang hari ini. Tuhan Yesus yang boleh memakai setiap kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami untuk diam di hadirat-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk dengar-dengaran dan mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Hendri Salaparang. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau yang boleh memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian ini, hanya dekat kasih Bapa saja, kita mampu melewati pergumulan demi pergumulan yang kita rasakan saat ini. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.
kepada hambanya Bapak Pendeta Henry Salakparang. Silakan. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga besar MNC dalam persekutuan yang indah. Kami berdoa supaya beberapa waktu ke depan ini Tuhan tolong kami semua sehingga firman Tuhan bukan sekedar kami dengar, tetapi mendidik, menegur, membangun iman kami supaya kami makin berkenan kepada Tuhan. Waktu yang beberapa saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kuasailah lidah bibir hamba, kuasailah hati dan pikiran kami semua, supaya sungguh kami boleh mengerti dengan baik akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Salam. Saya akan mendasari firman Tuhan pada siang hari ini dengan tema kemurnian hidup dalam Kristus. Kemurnian hidup dalam Kristus dari Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dulu kita baca. Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara, kalau perhatikan di dalam Wahyu pasal yang kedua dan pasal ketiga, di sana didaftarkan 7 jemaat yang merupakan tipikal jemaat dari masa ke masa. Ada jemaat yang saudara-saudara yang terkasih begitu bersungguh-sungguh dalam penganiayaan sekalipun mereka tetap setia seperti jemaat di Smyrna, tapi ada jemaat-jemaat juga yang kelihatannya masih beribadah tetapi sesungguhnya hati mereka kosong seperti jemaat di Sardis, saudara-saudara yang terkasih. Dan sangat dipercaya bahwa 7 jemaat yang dicatat di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ini sekali lagi merupakan tipikal jemaat dari masa ke masa. Dan mari kita lihat salah satunya adalah jemaat di Efesus. Jemaat Efesus didirikan saudara oleh Rasul Paulus, lalu kemudian ada Timotius diutus juga ke sana untuk mengembalakan, tetapi juga ada pengkhotbah tenar waktu itu yang datang ke jemaat di Efesus, sehingga mereka kaya secara rohani, mereka kaya dari firman Tuhan karena informasi-informasi yang begitu akurat disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan besar di jemaat ini, saudara-saudara yang terkasih. Dikatakan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah, jangan lupa setiap orang ada malaikat yang menjaganya. Setiap jemaat ada malaikat yang menjaganya. Jadi saudara dan saya tidak berjalan seorang diri di dalam dunia ini, tetapi ada malaikat yang menjaga. Lalu dikatakan inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, gembala, apakah itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan seorang diri atau majemuk, itu ada di dalam atau dikatakan maksud saya merupakan bintang dan ada di dalam tangan kanannya, dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saya percaya ini sebuah penghiburan yang dahsyat, yang besar, yang kuat, yang dalam, sehingga saudara dan saya jangan pernah lupa walaupun ada ancaman seperti apapun, saudara, ledekan, saudara, ejekan, atau apapun itu hinaan, saudara yang terkasih, jangan pernah lupa saudara dan saya ada malaikat yang menjaga, bahkan Tuhan yang memegang semua gembala sidang, saudara-saudara yang terkasih, di tangan kanannya. Dan ini pujian atau saudara-saudara yang terkasih dikatakan bahwa sebelum itu dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ini menunjukkan tentang jemaat. Itu kaki dian emas. Saudara, kaki dian emas itu adalah tempat di mana terang itu bercahaya. Nah, Tuhan Yesus berjalan di antara jemaat Tuhan. Saudara, karena itu jemaat Tuhan itu adalah media, adalah sarana di mana Tuhan bercahaya, saudara. Karena kita adalah kaki diannya Tuhan.
Tuhan diberikan kesempatan untuk bercahaya sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara yang terkasih, mereka menjadi orang-orang yang terberkati dalam kehidupan saudara dan saya. Ini pujian yang luar biasa kepada jemaat ini. Saudara perhatikan, pujian ada paling kurang 3 pujian. Ayat 2 dan ayat 3 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Jadi jemaat ini bukan jemaat yang pasif. Jemaat ini adalah jemaat yang aktif. Jemaat yang bersungguh-sungguh di dalam, saudara-saudara yang terkasih, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Luar biasa sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau kita melihat jemaat Tuhan begitu rajin, nggak usah disuruh-suruh, pelayanan akan berjalan dengan sangat baik karena semua orang mau terlibat, nggak ada yang malas, semuanya rajin, tahu tugas dan tanggung jawabnya dan melakukan segala sesuatu. Dan kita kalau lihat seperti itu tentu saja kita sangat senang. Satu hal yang disenangi oleh guru, oleh gembala, oleh pemimpin ketika melihat anak buahnya, orang yang mengikuti dia itu rajin, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sehingga saya yakin dan percaya bahwa dalam kehidupan kita, kalau ada orang yang seperti begini, kita sungguh-sungguh akan bangga dan pekerjaan kita menjadi ringan karena ada banyak orang di sekitar kita yang rajin. Apalagi pujian kedua, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi saya percaya jemaat ini juga dalam secara pengetahuan akan firman Tuhan. Sehingga ketika ada orang-orang yang datang mengaku-ngaku bahwa mereka rasul, mereka uji dengan kebenaran firman Tuhan. Dan didapati kebanyakan mereka, saudara yang terkasih, berdusta, berbohong. Jadi jemaat ini menjadi jemaat kebanggaan. Bukan saja mereka rajin, tetapi pengetahuan tentang firman Tuhan mereka sangat dalam. Sehingga mereka tahu siapa rasul-rasul yang betul atau siapa rasul-rasul yang hanya menamakan dirinya rasul atau rasul palsu. Orang yang berdusta, saudara, bisa saudara-saudara yang terkasih disortir melalui kebenaran firman Tuhan yang mereka tahu. Karena itu jemaat Tuhan, jangan puas cuma datang ke gereja, jangan puas cuma nyanyi, jangan puas cuma dengar firman Tuhan, tapi belajar sendiri tentang firman Tuhan supaya Anda dan saya dalam di dalam firman Tuhan, sehingga ketika ajaran sesat seperti apapun menariknya datang, karena Anda punya pengetahuan yang dalam tentang firman Tuhan, Anda bisa menolaknya. Karena saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, serangan seperti apapun tidak pernah bisa menembusi pertahanan kita kalau pertahanan kita kuat. Kalau ajaran firman Tuhan dalam, ajaran sesat yang menarik seperti apapun tidak bisa menembusi, saudara, imanmu, karena imanmu didirikan atas kebenaran akan firman Tuhan. Jadi jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa. Pujian yang terakhir, saudara-saudara yang terkasih, dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena nama Yesus. Dan engkau tidak mengenal lelah. 3 pujian, saudara. Pujian yang pertama, jemaat ini jemaat yang rajin. Pujian yang kedua, jemaat ini jemaat yang kuat dalam pengetahuan firman Tuhan. Pujian yang ketiga, mereka, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetap sabar dan menderita oleh karena nama Yesus. Dan karena itu, saudara-saudara yang terkasih, jemaat ini dipuji, saudara, oleh si penulis. Saudara-saudara yang terkasih, aslinya yaitu Tuhan yang menggerakkan tangan daripada Rasul Yohanes untuk menulis ini, saudara-saudara yang terkasih. Bahwa jemaat ini jemaat yang luar biasa. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu, saudara-saudara yang terkasih. Jangan terlalu senang dulu. Karena ternyata ada hal yang lebih mendalam lagi yang mau dikatakan kepada kita. Perhatikan ayat yang keempat. Namun demikian, engkau rajin iya, engkau giat iya, engkau dalam firman Tuhan iya, engkau sabar
dalam penderitaan, iya, karena nama Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau. Oh Tuhan, apalagi yang kurang? Bukankah jemaat ini sempurna? Bukankah jemaat ini jemaat ideal? Bukankah jemaat ini yang paling disenangi oleh yang namanya pemimpin di dalam gereja? Orang yang melihat jemaat ini dari luar. Bukankah pasti jemaat ini adalah jemaat kebanggaan? Namun Alkitab berkata dalam ayat keempat, Yesus berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maafkan saya mesti ngomong terus terang. Allah tidak tertarik dengan semua kegiatan-kegiatan kita yang dari luar, yang hebat, yang rajin, dan seterusnya. Allah tidak tertarik dengan saudara pengetahuan akan firman Tuhan. Allah tidak tertarik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan akan kesabaran kita dalam penderitaan. Kalau itu tidak didasari oleh kasih kita kepada Tuhan. Kata kasih yang dipakai di sini saudara yang terkasih sama dengan kata kasih yang dipakai untuk hai suami kasihilah istrimu. Ini kata kasih dalam bahasa asli yang dipakai juga ketika Petrus berdialog dengan Yesus, atau tepatnya Yesus menemui Petrus pada Yohanes 21 ayat 15 dan seterusnya, apakah engkau Simon Petrus mengasihi aku? Itu kata yang sama, kata agape di sana dipakai. Artinya kasih yang tidak berkondisi, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang walaupun, bukan kasih yang jikalau, kasih yang walaupun saya menderita, walaupun saya susah, saya tetap percaya kepada Yesus. Saya kasih yang saudara-saudara yang terkasih, walaupun orang tidak menghargai pelayanan saya, jeripaya saya tetap melakukan dengan kasih agape, kasih yang tanpa syarat itu. Dan ini yang Tuhan mau. Kemurnian saudara hidup kita dalam Kristus akan disorot dari sini, saudara-saudara yang terkasih. Apakah kita betul-betul masih punya kasih yang tanpa syarat itu, unconditional love itu? Apakah betul-betul kita masih punya kasih yang seperti itu? Apakah kita rajin itu karena dilihat oleh pemimpin kita baru kita rajin? Apakah kita baca Alkitab itu karena disuruh baru baca Alkitab? Apakah saudara yang terkasih tahan dalam penderitaan itu, atau Anda sabar itu karena memang tidak ada jalan lain lagi kecuali itu, dan Anda terpaksa menyabar-nyabarkan diri? Saudara, ini tidak dimaksud dalam kata ini. Kasih itu artinya apapun situasi dan kondisinya, Anda dan saya punya kasih kemurnian hati kita kepada Yesus, saudara yang terkasih. Tidak pernah karena kondisi dan situasi. Mari kita lihat sedikit tentang Petrus, saudara-saudara yang terkasih. Dalam Yohanes pasal 5:21 maksud saya ayat yang ke-15 dan seterusnya. Sesudah kebangkitan saudara, Yesus menampakkan diri beberapa kali. Paling kurang ada 11 kali penampakan kepada murid-murid. Dan paling kurang spesial kepada Petrus ada 3 kali. Dan satu ketika dia menemui Petrus, saudara-saudara yang terkasih, dan dia tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Saudara, dia tanya lagi kedua kali, Tuhan Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu saudara yang terkasih, Petrus jawab, betul Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. 2 kata itu disertai dengan gembalakanlah domba-dombaku oleh Yesus. Lalu kemudian kata yang terakhir, Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjadi sedih karena Yesus bertanya terus. Tapi coba mari lihat bahasa sesungguhnya. Saudara, maksud daripada Yesus dalam percakapan itu pertama kali Yesus bilang, Simon, apakah engkau mengagapau aku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tanpa syarat? Tapi Petrus menjawab, Tuhan, aku memfilia engkau, aku mengasihi engkau dengan kasih yang bersyarat. Saudara lihat, Yesus sedang mengajarkan kepada Petrus, engkau bersama dengan saya 3,5 tahun, tapi sayang sekali kemurnian hatimu itu sudah tidak terbukti. Engkau ngomong bahwa sekalipun engkau masuk penjara mati, engkau gak akan lari. Tapi ketika wanita-wanita itu mengenal engkau dan berkata, engkau suka bersama-sama dengan saya, engkau menyangkali aku, Petrus. Waktu aku disalibkan, kamu lari semua. Mana kemurnian kasihmu kepadaku, Petrus? Saudara, lalu yang tanpa syarat, Simon menjawab, bertanya begini, apakah betul engkau mengasihi aku dengan kasih yang besar? Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Petrus berkata,
Tuhan Engkau tahu segalanya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Yesus kembali memakai kata ketiga itu, kata Simon, seperti bahasa Simon. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang besar? Betul Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang besar. Tetapi yang luar biasa terakhir dalam ayat itu, kalau saudara perhatikan, dalam perikop itu, Yohanes 21 ayat 15, dan kalau tidak salah ayat 21, Tuhan berkata, ikutlah. Sebab di luar Tuhan, saudara yang terkasih, di luar Tuhan, kita nggak bisa ditemukan kemurnian hati kita. Hanya Yesus yang bisa membentuk hati kita, hidup kita, supaya pengeringan kita akan Tuhan menjadi pengeringan yang murni. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ada beberapa saudara yang belum tahu, saya di awal Januari saya pulang pelayanan dari Kalimantan dari tanggal 24 sampai 1 Januari di sebuah desa di Kalimantan Barat. Lalu saya kembali ke Jakarta dan saya diserang. Sebenarnya serangan struk ringan itu sepertinya sudah terjadi ketika saya keluar dari pedalaman ke ibu kota kabupaten sebelum terbang ke Pontianak. Dan waktu tiba di Jakarta tanggal 2 dan 2 tengah malam, itu artinya tanggal 3 dini hari, kaki saya dan tangan saya menjadi tak terkontrol. Dan besok paginya, saudara yang terkasih, kaki saya sudah terseret. Akhirnya saya masuk sebuah rumah sakit, saudara-saudara yang terkasih, selama 17 hari. Terbaring, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena ada darah yang menggumpal di batang otak. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, selalu semua tindakan dilakukan sampai 17 hari dan saya keluar. Dan salah satu asisten dari Menteri Kesehatan, yang salah Menteri Kesehatan Dr. Terawan berkata, Pendeta Henry itu mujizat. Sebab kalau ada pendarahan di batang otak, 2 hal yang biasanya terjadi. Katanya, yang pertama adalah orang itu koma. Dan itu yang paling sering terjadi. Dan kalau tidak koma, paling tidak mulut bengkok atau lidah belok. Tapi saudara yang terkasih, selama 17 hari saya terbaring. 2 hal itu tidak pernah terjadi dalam hidup saya. Dan saya makin melihat, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sedang membentuk saya supaya kasih saya kepada Tuhan, pelayanan saya, semangat saya tidak boleh berkurang sedikit pun. Walau kaki saya dan tangan saya belum pulih 100%. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya bilang sama Tuhan, selama saya masih bernafas, maka saya nggak mau pernah undur daripada pelayanan. Kalaupun saya pernah khotbah waktu itu awal-awal keluar dari rumah sakit, masih duduk. Tapi semangat dan gairah saya tidak pernah berkurang untuk menyatakan tentang Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan semua orang. Dan Dia menghendaki supaya kita semua terlibat dalam pelayanan yang begitu luas di dalam dunia ini. Tetapi sekaligus mulia, saudara-saudara yang terkasih. Tapi mari lihat. Dalam 17 hari itu saya di rumah sakit, saya melihat hal-hal apa yang harus saya perbaiki. Tuhan tolong saya, supaya jangan sampai saya salah. Dalam saya berjalan dalam pelayanan, jangan sampai cuma kegiatan pelayanan. Jangan sampai saya cuma tahu tentang firman Tuhan. Jangan sampai saya bertekad untuk kemudian menderita dalam Tuhan. Karena saya pernah diancam juga mau dipotong waktu di Kalimantan. Saudara, di sebuah desa. Tapi Tuhan ajar saya supaya situasi dan kondisi seperti apa, hati saya tetap mengasihi Engkau. Kemurnian pelayanan saya tetap terjaga. Karena itu Tuhan, tolong saya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Lalu apa ajakan daripada Tuhan? Apa ajakan dari firman Tuhan? Firman Tuhan ini, saudara-saudara yang terkasih, mengajak kita supaya ada 3 hal paling tidak yang diajak untuk kita. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang kelima. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertobat dari dosa asali, menerima Tuhan Yesus 1 kali. Tapi bertobat dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar, berulang kali. Itu yang indah di dalam Tuhan. Tuhan selalu tidak pernah menolak orang yang datang kepada Dia. Sebab itu harus ingat dalamnya engkau telah jatuh. Jangan pura-pura kuat, jangan pura-pura baik, jangan pura-pura benar, jangan pura-pura suci. Kalau kita memang ada yang salah, ingat semua hal-hal yang salah itu.
Lalu dikatakan untuk apa? Bukan sekedar ingat, saudara-saudara yang terkasih, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tetapi juga dikatakan bertobatlah. Saudara, bertobatlah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita bukan sekedar ingat firman Tuhan yang menegur kita. Di dalam beberapa gereja selalu ada berdoa untuk pengakuan dosa, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi juga kita harus bertobat, artinya tidak lagi melakukan hal itu yang kita minta ampun sudah kepada Tuhan. Jangan sampai kita jadikan Tuhan itu seperti bengkel yang terus-menerus dalam kerusakan yang sama. Tetapi jadikan Tuhan supaya dia perbaiki hal yang tidak baik itu, lalu meningkat kita hal-hal yang lebih baik lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertobat. Bertobat itu penting. Karena dengan bertobat, saudara-saudara yang terkasih, Anda sedang makin terus mendekatkan kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari segala hal-hal yang salah. Lalu dikatakan apa? Bukan hanya bertobat, saudara-saudara yang terkasih, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau telah lakukan. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya ketika Anda pertama kali percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda begitu bergairah dalam pengeringanmu akan Tuhan. Tiap hari pasti Anda nyanyi lagu rohani, tiap hari pasti Anda baca Alkitab. Saudara yang terkasih, persekutuan itu merupakan kerinduan Anda. Pasti setiap Jumat, saudara Anda sudah nunggu, atau saya nggak tahu berapa kali dalam satu bulan saudara yang terkasih. Tetapi begitu sesudah persekutuan, Anda rindu lagi persekutuan. Bahkan Anda nggak puas di satu persekutuan. Karena apa? Ada kasih yang mula-mula yang tertanam di dalam diri Anda. Sehingga saudara-saudara kita semua, oh Tuhan, lihat kita bagaimana kita berlomba-lomba di dalam kita belajar tentang Dia makin dalam. Karena itu kalau Anda dulu punya hati yang seperti begitu, terus saudara yang terkasih, hatimu berkobar-kobar dengan Tuhan, punya kasih yang tanpa syarat, dan sekarang barangkali ketika ibadah, ketika pelayanan, saudara Anda nggak berkobar lagi datang pelayanan karena memang jadwal datang pelayanan, karena pemimpinmu ada di sana, bukan lagi sebuah dorongan dari dalam hati. Maka ingat, itu ciri-ciri orang, saudara-saudara, kehilangan kasih yang mula-mula. Anda masih ingat ketika Anda atau bisa menyaksikan orang yang menyaksikan dia terima Tuhan Yesus, apakah dia karyawan, apakah dia pemimpin, apakah dia pembantu, ketika dia maju ke depan dan cerita tentang bagaimana Tuhan menjamah dia. Kadang-kadang kesaksiannya belum selesai karena dia begitu terharu, ingat semua masa lalu dia yang dirubah oleh Tuhan dan dia menjadi baik, bahkan diperkenankan untuk melayani. Kalau Anda tidak pernah punya hati yang bergetar lagi, hati-hati. Itu tanda-tanda kita mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Karena semua yang kita lakukan merupakan sesuatu yang rutin, yang biasa. Saya selalu punya doa begini, Tuhan, ibadah ini memang hal yang rutin yang kita lakukan yang baik. Tapi jangan sampai ini hanya sebagai hal yang rutin. Tapi ibadah itu harus merupakan kebutuhan yang kuat akan jiwa dan roh kita akan Tuhan. Sebab kalau tidak, saudara yang terkasih, semua yang Anda lakukan hanya semata-mata kegiatan dan bukan kasih-Mu yang mendalam kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, saya kira seorang yang patut diangkat jempol adalah seorang suster dari Albania datang ke Kalkuta. Yang pasti saudara tahu, dia sudah meninggal, namanya Mother Teresa. Dia ketemu pertama kali dengan seorang ibu tua yang hampir meninggal karena sakit parah. Dan dia dalam ketakutan yang luar biasa. Mother Teresa kemudian melayani dia, merawat dia, menceritakan tentang Yesus Juru Selamat itu. Dan tidak lama kemudian ibu tua yang sakit-sakitan ini, saudara, menerima Tuhan Yesus. Dan juga tidak lama dia kemudian meninggal. Dia meninggal dalam ketenangan yang luar biasa. Saudara, adakah jauh dari Tuhan dan kita bilang, Tuhan tolong saya supaya saya bisa jadi alat di dalam tangan-Mu membawa orang ini. Apakah itu sahabatmu, apakah itu temanmu, apakah siapa saja yang saudara baru kenal dan saudara tahu dia di luar Tuhan. Maka saya berdoa supaya kasih dari Tuhan itu, kemurnian dari Tuhan itu ada di dalam hidup
Firman saya bukan pendeta, tetapi saya berdoa supaya Tuhan menaruh semua kata-kata kebaikan hikmat dari Tuhan. Bahkan dengan jelas saya bisa menceritakan tentang Yesus kepada orang lain yang saya kenal supaya bisa terima. Ini ancaman. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara jangan lupa, karena itu Anda pernah nggak ada lihat. Ada hamba-hamba Tuhan yang tadinya dipakai secara luar biasa. Ada gereja-gereja yang tadinya luar biasa dipakai Tuhan. Ada persekutuan-persekutuan yang luar biasa. Tapi kemudian itu tinggal kenangan. Ini ancaman ayat ini, saudara yang terkasih. Tuhan berkata, kalau engkau tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat, artinya kemudian saudara bisa melihat. Dulu dipakai oleh Tuhan. Dulu pribadi ini dipakai oleh Tuhan. Dulu persekutuan ini hebat menjadi berkat bagi banyak orang. Dulu gereja ini membawa banyak orang kepada Tuhan. Tetapi sekarang tidak lagi. Jangan-jangan karena kita tidak mau bertobat. Jangan-jangan karena kita tidak mau lakukan lagi sesuatu yang baik, kasih yang mulai. Lalu Tuhan mengambil kaki dianya. Tidak lagi bercahaya. Hidup kita menjadi suam-suam pupuk. Hidup kita menjadi datar. Hidup kita menjadi redup. Enggak ada lagi cahaya Yesus yang dilihat di dalam hidup kita. Saya berdoa, saudara siang hari ini, supaya Anda dan saya punya kemurnian hidup dalam Kristus. Tidak ada yang bisa, jabatankah itu, hartakah itu, tidak bisa membawa orang punya kemurnian hidup. Yang bisa membawa orang punya kemurnian hidup hanyalah Yesus Tuhan. Biarkanlah tiap-tiap hari Anda menyembah Dia. Biarkanlah tiap-tiap hari Anda membaca firman-Mu dengan hati yang condong kepada Kristus dan bilang sama Yesus, ubah hati saya Tuhan, supaya saya ubah hati orang lain. Sekali lagi, biarkanlah tiap-tiap hari, berikan waktu tiap-tiap hari, hatimu condong kepada Tuhan, dalam pujian, dalam pembacaan firman Tuhan, dan dalam doa. Dan ini doa yang sederhana yang saya mau saudara lakukan adalah, Tuhan ubah hati saya, supaya saya bisa ubah hati orang lain. Saudara yang terkasih, bertobat itu saudara yang terkasih. Tinggalkanlah segala kelakuan yang salah dan buatlah hal-hal yang baik. Bertobat itu berubah dari perbuatan yang salah dan menjadi, saudara yang terkasih, berubah menjadi baik dalam perbuatan dan perkataan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memakai kita semua. Saudara jangan pernah lupa, mayoritas kekuasaan itu ada di dalam diri saudara dan saya. Sebab kalau saudara membaca Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan dalam Wahyu yang pertama, ada satu kata saudara-saudara yang terkasih bahwa Tuhan Tuhan menyertai kita saudara yang terkasih di masa lalu, masa kini dan masa depan. Bahkan dikatakan ada satu kata yang maha kuasa yang dalam bahasa asli diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, punya kekuasaan yang mutlak, yaitu Tuhan Yesus. Satu ketika Tuhan akan jemput kita. Satu ketika kita akan menghadap tata pengadilan Tuhan. Satu ketika Tuhan akan berkata, sabarlah hambaku yang setia, masuk dalam kebahagiaan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Henry Salakparang. Tuhan Yesus berkati melimpah untuk pelayanan dan keluarganya. Saat ini kita akan melihat beberapa pengumuman. Ya, pengumuman pada hari ini Jumat 20 November 2020 ada laporan kas dan PIC Diakonia. Yang tertera bisa Bapak Ibu dan Saudara lihat. Next. Untuk persembahan, Bapak Ibu dan Saudara bisa memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Boleh ditransfer ke rekening MNC Bank di yang tertera dan boleh melalui SPIN.
Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, menyenangkan hatimu, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kepada Bapak Stephen dipersilakan untuk doa syafaat dan nanti akan ditutup doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta Henry Salakara. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your mercy and grace in our lives. Thank you, Lord, that we are all from in the place where we work. We can come together to worship you and to give glory to your name, O Lord. We want to honor you in this place where we work, Lord. Father, we also thank you for your word today. I pray for Pastor Henry Elston Salaparang. I pray you bless him, Lord. Your word be upon him. Your anointing grow upon him, O Lord. Bless him, his family, and provide all his needs, O Lord. Father, we also pray for each and every one present, O Lord. We pray you strengthen us. We thank you for the message today. And Lord, we pray that you draw us into your first love, O Lord. Keep us in your first love. Help us to pray every day at least 3 times like Daniel prayed, Lord Jesus, and you protected him even from the mouth of the lions, O Lord. So, Father, help us to trust you, to be faithful, and I pray for each and every one. If there be any one of us have any problem in our working place or at home, Father, you heal us, you bless us, and deliver us from all evil, Lord. Father, we also pray for PD MNC Center. We pray for our Ketua, Pak Chris, and all pembina and all pengurus. I pray, Lord, we as a team will serve you in this working place, Lord. I pray, Lord, this PD MNC Center will be a blessing for all the thousands of people working in MNC Center, Lord. Thank you, Lord, for your grace, O Lord Jesus. We also want to pray for MNC Group as a whole, each and every unit. We pray, Lord, for our CEO and Chairman. I pray, Lord, for Bapak Haritanu Sudibyo. Lord, bless him. Your grace be upon him and each and every member in the family. We pray your blessings, O Lord Jesus. I pray your anointing will grow in him. Give him wisdom and understanding to bring this company, O Lord, to a better place, O Lord Jesus. We give you all glory and honor, Lord Father. We also thank you, Lord, for all the board of directors. We pray your anointing upon them. Give them many ideas, O Lord, to bring financial blessing and prosperity to the company, that all the employees of the company may be blessed, and also through our services, we can bless this nation too, Lord Father. Lord, we also pray for Jakarta. I pray, Lord, bless our city where we are living and working. We pray your blessing upon our governor, Bapak Anies Baswedan, and all the governing team in the local government, Lord. Lord, you bless and help us to prosper. Lord, we also pray for the pandemic. We pray, Lord, you protect us, Lord, from all evil. We pray for those who are sick and suffering. We pray your grace, blessing, and healing upon their lives, Lord. Father, we also pray for our President, Bapak Jokowi, Vice President Maruf Amin, all the ministers,
all the governors, all the Bupati, Wali Kota, DPR, MPR, and all those people who are religious leaders. I pray of peace into their lives, O Lord. I pray peace for Indonesia, Lord Jesus. We pray, Lord, that your will be done in Indonesia, Lord. We pray for those pastors and those who are in the interior places, Lord. We pray your blessing and your provision for all their needs. I pray, Lord, that your will be done in Indonesia. Thank you and praise you. Give you all glory and honor in Jesus' name. Amen. Pastor will say grace. Pastor, your speaker, nggak bisa dengar, Pastor. Is the pastor speaker on? Martin? Fitri? Dan saudara yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu kepala berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang indah di dalam Roh yang kudus senantiasa menyertai kita. Sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Bye-bye. Terima kasih. Sampai berjumpa. Sampai kedalaman. Ya, terima kasih.